Untuk pertemuan kali ini yang kita bicarakan adalah neraca panas. Artinya di sini kita membicarakan panas yang berguna itu berapa persennya dari panas yang ditimbulkan. Ya, jadi berapa persennya yang berguna itu yang sampai ke poros engkol kalau pada motor bakar. Ya. Pertama kita ketahui bahwa panas hasil pembakaran itu yang terjadi di atas torak atau di ruang bakar tidak sepenuhnya digunakan untuk menggerakkan poros engkol. Ya. Anggap saja yang terjadi di atas torak itu 100%. Nih, 100%. Ya. Tapi Anda tahu bahwa suatu mesin atau katakanlah sepeda motor atau mobil itu pasti ada pendinginnya. Ada pendinginnya. Kalau tidak ada pendinginan bisa terbakar mesinnya. Maka berarti panas itu sebagian diisap oleh air pendingin. Ini panasnya kurang lebih 25%. Ya, 25% kurang lebihnya. Terus Anda juga bisa merasakan asap dari knalpot itu masih panas. Masih panas. Artinya berarti masih ada panas yang terbuang bersama gas asap. 31%. Nah, sekitar ini. Terus sudah berulang kali saya katakan adanya gesekan. Jadi panas yang timbul 100% dikurangi pendingin sama gas bekas itu tinggal IPK, indikator ya. Daya indikator lah boleh katakan, atau panas masih teoritis. Sebagian sudah dikurangi ini, sebagian ya. Terus masih lagi dikurangi adanya gesekan. Gesekan torak, gesekan ring shaker dan seterusnya. Kurang lebih 13%. Jadi inilah yang murni, yang timbul atau yang menggerakkan poros engkol. Yang daya usaha yang berguna hanya 31%. Sekitar 31%. Ini ada WPK, tenaga yang terjadi karena gesekan, ya, artinya di sini berarti digunakan untuk gesekan. Tenaga yang dipakai untuk mendesak torak, tadi dikatakan di atas torak, tenaga yang terdapat pada poros engkol ini. Ya. Ini adalah neraca panas untuk motor bakar. Ya, untuk motor bakar. Berarti bisa motor diesel, bisa motor bensin. Sekali lagi ini sekitar ya, sekitar ini. Neracanya seperti ini. Ya. Jadi ada yang terbuang untuk pendingin, untuk gas bekas, untuk gesekan, inilah yang murninya. Lalu apakah baik kalau mesin itu didinginkan sampai dingin sekali oleh air pendingin? Kalau begitu kan pengertiannya banyak yang diisap oleh air pendingin, itu kurang baik ya, karena terlalu banyak panas yang diisap oleh air pendingin ya. Itu sudah perhitungan, jadi pabrik sudah menghitung bahwa dengan pendinginan seperti itu atau misalnya airnya mengalir seperti itu sudah cukup untuk mendinginkan, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Ingat, kalau terlalu dingin berarti banyak energi yang terbuang, tapi kalau terlalu sedikit berarti mesinnya akan panas ya. Terus bawahnya suhu yang terjadi dalam silinder pada motor akibat pembakaran bahan bakar adalah jauh lebih tinggi pada suhu pesawat uap. Ya, ini
pada pesawat yang terakhir suhu uapnya tidak pernah lebih tinggi dari 300. Ini kalau pesawat uap, ya mesin uap gitu ya. Zaman dulu ada mesin uap, sekarang sudah nggak kepakai. Itu paling hanya 300. Sedangkan pada motor bakar hasil pembakaran di atas 1000. Nah ini 1200 sampai 1600 derajat Celcius. Ya. Akibat suhu yang tinggi ini maka itu penyinaran dinding silinder menjadi sedemikian panasnya sehingga perlu didinginkan. Sekali lagi tadi perlu didinginkan. Hanya pendinginannya kalau mesin yang kecil-kecil, katakanlah sepeda motor gitu, pakainya cukup pakai udara. Tapi pada saat ini banyak juga yang pakai air. Ya bisa Anda lihat sendirilah. Contohnya itu ada Honda Vario, ada apa itu pakainya pendingin air ya. Kalau zaman kira-kira 10 tahun ke sana atau 20 tahun ke sana, semua sepeda motor yang kecil pasti pendinginannya pakai udara. Tapi sekarang ada yang udara, ada yang air. Tapi kalau mobil hampir semuanya pakai air, hampir semuanya. Karena ada yang pakai udara juga. Contohnya itu VW ya. Kalau Anda VW, walaupun sekarang VW yang keluar itu yang baru rupanya tidak keluar. Ada VW Kombi, ada VW Kodok. Itu kan pakainya udara. Mesinnya di belakang ya. Di belakang. Kalau mesin mobil pakai pendinginan udara, pasti suaranya agak lebih kasar. Kenapa? Karena kalau yang pakai air itu sedikit bisa meredam suara. Sehingga kalau yang pakai air suaranya lebih halus karena agak diredam oleh air ya. Coba Anda perhatikan saja itu ya, yang pakai udara entah merek apa pasti suaranya agak kasar ya. Nih, pada motor kecil ya cukuplah udara ya. Terus untuk mengetahui pembagian panas suatu motor bakar dibuatlah apa yang disebut neraca panas atau ini ya tadi yang saya katakan tadi. Gambar berikutnya ini adalah neraca panas pada pesawat uap. Lebih banyak yang terbuang. Lebih banyak yang terbuang. Ini untuk gas asap 16%. Untuk penyinaran ketel 4%. Untuk air pendingin kondensat ini malah paling tinggi 68%. Gesekan 3%. Sehingga yang keluarnya tinggal sedikit. Tinggal ya dihitung aja lah sekitar ini. Ya bisa 20, bisa segini ya. 20 bisa segini. Tergantung nanti apa tuh produk mana. Walaupun sekarang kali lagi mesin uap sudah nggak keluar. Ini pesawat uap ya. Hanya segini, yang sebagian besar tuh banyaknya oleh air pendingin kondensat ya, kondensat ini. Ini untuk neraca panas pesawat uap. Itemnya lebih banyak. Ini coba kita perhatikan, ini ada 4 item: gesekan, air pendingin, penyiraman ketel, dan gas asap atau gas buang ya. Kalau dia gas buang, ada 4 item. Coba yang motor bakar ada 3 item. Air pendingin ada. Kalau yang tadi 68%, ini hanya 25%. Gas bekas, sana gas asap. Gesekan ada juga. Ditambah tadi sana 1 item itu penyinaran ketel. Tapi yang paling banyak digunakan oleh air kondensat pada pesawat uap ini. Ya, sehingga tinggal 19%.
Inilah yang dikatakan neraca panas. Di berapa panas yang berguna dari panas yang ditimbulkan. Ya. Ini gambar di atas 26 dan 27 memperlihatkan dua buah neraca panas, yaitu motor bakar dan mesin uap. Yang paling atas tadi motor bakar, yang bawah itu adalah mesin uap. Jadi misalnya untuk motor bertekanan tinggi, kalau ini sekitar ya, panas yang digunakan untuk tenaga pada poros engkol 31%, air pendingin 25%, gas bekas 31%, gesekan 13%, jumlahnya ini ya. Jadi pada gas bekas itu masih tinggi, masih panas. Coba saja Anda kalau nggak percaya dipegang, itu pasti masih panas. Gas bekas pada ujung knalpot. Tuh. Ya, ini jadi yang dimaksud neraca panas adalah hanya seperti ini saja. Ini berlaku untuk motor bakar dan pesawat uap. Motor bakar itu bisa motor bensin, bisa motor diesel.